Halo, nama saya Fristi Kristina Monalisa Peters, biasanya saya dipanggil Titi. Sekarang saya berkuliah di Sekolah Tinggi Kesehatan Selamaris Makassar, dan sekarang saya semester 7, dan kegiatan saya pada saat ini di gereja, saya sebagai pelayan PA di gereja Batra Kasih Makassar di sektor 11. Dan sekarang saya juga pernah menjadi relawan Makassar Recover untuk menangani masyarakat apakah mereka punya gejala-gejala COVID. Kalau Makassar Recover itu dari pemerintah Makassar. Makassar Recover ini kita turun ke warga masyarakat di Kota Makassar, dan kita di situ saya sebagai nakes dan ada lagi satu teman saya itu sebagai detektor. Kalau detektor itu screening apakah itu ada pertanyaan tentang gejala COVID. Kalau nakes itu sebagai kita tensi, mengecek suhu, SPO2. Saya itu hari pernah dimarahi dengan satu warga di dalam lorong itu di rumah. Baru itu warganya bilang, kalian membawa virus ke rumah kami, karena kan kalian setiap ke rumah itu kan kalian cuma pakai APD itu, jadi tidak diganti-ganti. Dan saya bilang, kan kita turun ini sebagai nakes ibu, dan detektor sebagai screening, dan nakes itu juga ibu itu pemerintah yang minta kita untuk turun, karena tidak sembarangan juga orang yang turun dari Makassar Recovery itu dipilih, memang betul dipilih-pilih dari pilihannya diri kita sendiri sebagai sukarelawan Makassar Recover. Karena memang saya dari awal memang saya tetap broadcast itu memang wajib di keluarga saya, juga wajib karena harus ketat. Tidak boleh misalkan kita keluar tidak pakai masker, itu walaupun kita keluar kita harus tetap pakai masker karena itu penting bagi kesehatan kita. Ada satu keluarga saya, yaitu opa saya, dia memang punya riwayat gula dan hipertensi, sudah komplikasi ini, dia sudah itu meninggal karena COVID. Keluarga saya ada yang meninggal karena COVID, kayak merasa penyesalan sekali, apalagi opa yang tersayang sekali bagi keluarga, yang sebagai penopang buat keluarga kita, sebagai penguat di keluarga kita. Dan itu COVID memang sangat jahat sekali buat saya, karena itu bisa mematikan kita tetap melakukan broadcast. Walaupun kita di gereja, dimanapun kita berada, kita tetap double masker, itu penting bagi kehidupan dan kesehatan kita. Halo adik-adik layan yang cantik dan yang ganteng, walaupun kita pandemi ini saat ini kita tidak bertatap muka, walaupun kita cuma via Zoom dan membuat video setiap minggunya, tapi adik-adik harus tetap bersemangat dan sukacita walaupun kita ibadah melalui virtual saja. Jadi adik-adik kalau mau keluar, kurang broadcast, memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah pagi hari ini akan dimulai. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk menghadap kepadanya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan melalui firman-Nya yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 3 bait 1 dan 2, mari menyembah. Mari menyembah Allah yang besar, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Bapa Pencipta, agung dan besar selama-lamanya. Kaulah Allah Alfa Omega, kami datang sujud menyembah. Jemaat, mari kita menghadap Allah dengan penuh sukacita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Mari menyembah Yesus penebus, agung dan besar
doa hari ini. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Mengawali pekan yang baru, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama-Mu. Tuhan, sebagai tanda kami tak mampu menjalani hari hidup kami tanpa-Mu. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami dimampukan untuk bersyukur atas kasih, setia, dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabutlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mungkin ada paduan suara atau vokal grup? Baik, warga jemaat, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersahati mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa, terima kasih banyak ketika pagi ini Engkau izinkan kami ada di sini. Bersama-sama kami akan mendengarkan firman-Mu melalui perjanjian lama yang akan sama-sama kami renungkan. Apa yang menjadi kehendak-Mu, biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami, supaya kami dapat mengerti yang kami baca, yang kami dengar, untuk kemudian kami dapat lakukan itu. Bahkan kami boleh memberitakannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Mari Bapa, bersabdalah, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai dengan 6 yang mengatakan, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir,
kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini tanggal 14 November, sudah minggu kedua November. Kita melihat tinggal sisa dari November ini, lalu kita memasuki Desember. Berarti sudah tinggal 1,5 bulan. Kita akan tinggalkan nantinya 2021. Selesai perjalanan panjang kita di 2021, tinggal bulan Desember, lalu November yang tinggal beberapa saat lagi. Di dalam kurang lebih 1,5 bulan untuk kita meninggalkan tahun 2021 ini, firman Tuhan mengingatkan kita tentang anak lembu emas yang dibuat oleh umat Israel ketika pimpinan mereka Musa harus menghadap kepada Allah. Persoalannya Musa tidak cuma 1 atau 2 hari, sekitar 40 harian Musa pergi menghadap Allah. Sehingga mereka seolah-olah, umat ini seolah-olah hanya tinggal sendiri tanpa pimpinan mereka. Walaupun untuk itu ada Harun, ada pimpinan-pimpinan yang memang lebih kecil dalam tanda petik dibandingkan Musa. Musa tidak sedang melancong, tapi dia akan menghadap Allah untuk kemudian dia menerima banyak hal yang Allah mau sampaikan kepada umat melalui dirinya. Kita dapat melihat apa yang dilakukan oleh umat dengan pimpinannya Harun dan teman-temannya. Secara khusus mereka mengerumuni Harun dan mereka berkata, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir.
Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Minta supaya punya Allah, tapi sayang, Allahnya bukan Allah A besar. Mereka minta untuk mendapat Allah A kecil. Lalu ayat yang kedua dikatakan Harun berkata kepada mereka, ini dia. Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, bawalah semuanya itu kepada aku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka, membawanya kepada Harun. Lalu Harun menerimanya dan membentuknya sebagai anak lembu emas. Dan nantinya inilah yang mereka sembah, seperti mereka melihat apa yang menjadi sesembahan orang-orang Mesir kepada Allah mereka, A kecil. Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca, ini yang akan mengantar kita untuk memasuki masa raya Natal. Ini yang mengingatkan kita terhadap Adventus yang akan segera kita akhiri. Apa yang kita baca itu sangat mengena dengan kehidupan kita di kekinian, melihat sesuatu yang di belakang sana. Mari untuk kita pelajari bahwa saudara dan saya adalah orang-orang perjanjian baru. Orang-orang yang sudah menerima Allah di dalam Yesus. Kalau saudara dan saya sadar, iya ya, saya ini, kita ini orang Kristen, maka membaca Keluaran 32 ini sangat-sangat jelas, sangat-sangat terasa betapa kita berbeda dengan mereka. Dan seharusnya mereka itu tidak boleh untuk sampai di kita. Pengalaman itu haruslah berbeda dengan kita di sini saat ini ke depan. Harusnya. Terasa sekali bagaimana umat Israel ditinggal sebentar oleh sang pemimpin, lalu mereka membuat Allah, lalu menyembahnya sebagai Allah kecil. Saudara dan saya, ini yang harusnya nyata untuk kita dan tidak boleh untuk kita lakukan. Jangan. Beda sekali antara mereka dengan kita selaku orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang sudah mengalami Tuhan Yesus dalam hidup kita. Beda mereka dengan kita. Jangan sampai saudara lalu menyamakan diri dengan mereka. Itu hidupnya enggak maju, hidupnya mundur. Kalau sampai saat ini lalu ternyata ada orang-orang Kristen dan orang Kristennya ada di sini masih mau menyembah Allah kecil, masih mau menyembahnya, masih mau menyimpannya. Ingat ya, tidak boleh pegang-pegang ini. Maka itu hidupnya tidak maju, hidupnya mundur.
Saya sangat berharap atas nama Tuhan mengingatkan jemaat, jangan ada lagi Allah-Allah lain selain aku, kata Tuhan. Jangan. Umat Israel masih punya Allah-Allah kecil dibikin sendiri dari diri sendiri. Lalu kemudian disembah juga sendiri. Itu sesuatu yang amat memiskinkan mereka. Saudara dan saya hidupnya tidak miskin, kita kaya di dalam Tuhan. Karena Allah itu mau datang kepada kita di dalam Yesus, yang mengingatkan kita, yang memberikan kepada kita jalan-jalan keluar untuk setiap masalah kita. Sehingga hal pertama yang lalu menjadi pembelajaran untuk kita, jangan ada Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Orang Kristen itu harus cuma punya Yesus sebagai Tuhannya. Sehingga jangan sampai malas ke gereja, rasanya juga baca firman Tuhan, terlalu kecil, tidak perlu. Lalu hidupnya di dunia gelap. Oh saudara, rugi besar. Tuhan Yesus sudah mau datang kembali. Kapan waktunya, bagaimana nantinya kita lihat, itu mungkin masih rahasia. Tapi kita harus mempersiapkan diri supaya Allah kita di dalam Yesus itu dapat melihat kita. Orang yang secara tampilan dia sederhana. Dia menjadi orang Kristen yang tidak wow. Dilihat orang itu karena dia memperlihatkan dirinya dengan hal-hal yang tinggi. Enggak. Kesederhanaan orang Kristen itu mau memperlihatkan bahwa di dalam dirinya ada Allah, Yesus yang adalah Tuhan, itu memimpin dia, menguasai dia, sehingga dia suka dengan pimpinan Allah. Dia mau menyembah Allah di dalam Yesus. Roh Kudus ada di dalam dirinya, memimpin dia untuk dia menghadap Allah, dia bersama dengan sesama. Itu nampak dalam kesehariannya. Kiranya Tuhan menolong saudara juga saya, supaya tidak ada Allah lain di hadapanku, katanya. Dan kalau masih ada, segera menghadap Tuhan. Segera minta ampun sama Tuhan. Segera minta tolong sama Tuhan supaya Allah-Allah kecil itu tidak menguasai dia. Bagaimana caranya untuk melepaskan itu? Yang kata orang-orang yang sedang memegang itu katanya sih susah Bu Pendeta. Berat untuk itu. Dan hati-hati, saya juga harus siap dengan hukuman dari dia. Kenapa? Ada Allah kita yang sanggup menolong kita. Allah kita yang kita menyembahnya adalah Allah yang mau menaungi kita. Allah yang mau untuk memeluk kita. Allah yang mau menolong kita sehingga kita tidak perlu takut kecuali kepadanya. Terhadap yang kecil-kecil itu tidak usah takut. Tidak ada kuasa yang melebihi dia di dalam kita karena Yesus Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Supaya jangan sampai sudah mau masuk tahun yang baru pun masih dengan Allah-Allah kecil itu. Jangan. Ini firman Tuhan yang mengingatkan kita. Ya.
Hal yang kedua, kita mau belajar bahwa umat Israel adalah umat yang karena itu Harun, kalau Musanya sedang menghadap Allah, harusnya Harun memimpin mereka. Ini hal yang kedua. Ini pembelajaran bagi kita, supaya kita tidak menjadi seperti Harun. Jangan Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Itu kata Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah bilang, engkau ini kepunyaanku, oh terima kasih Tuhan, puji Tuhan, saya kepunyaannya Tuhan. Dan kalau kita adalah kepunyaan Tuhan, jangan bikin Tuhan lain. Kalau Tuhannya T kecil, Allahnya A kecil, itu berarti Tuhan dan Allah itu ada di bawah kita. Saudara, jangan punya yang seperti itu. Ini Harun, dia mau saja mengikuti apa yang dikatakan umat. Padahal dia adalah pemimpin. Walaupun mungkin dia menjadi pemimpin yang baru, tapi urapan Tuhan pasti ada pada dia. Ini dia Bapak Ibu saudara dan saya harus melihat bahwa kita adalah pemimpin. Paling tidak di dalam keluarga. Jangan sampai kepemimpinan kita tidak di bawah Tuhan, tapi di bawahnya Allah lain. Ini yang dialami oleh Harun. Sehingga Harun dengan cepat sini bawa semuanya, lalu dia bikin anak lembu emas. Kita berharap Pak Pendeta Wage yang sebentar lagi ke MS, kita berharap Penatua Diaken, kita juga berharap para pengurus pelkat, para pelayan PAPT, itu boleh jadi contoh sebagai pimpinannya kita. Dan untuk itu kita belajar untuk mendoakan mereka, supaya mulai dari Pak Pendeta, Bu Pendeta, sampai kakak-kakak layan, semua yang menjadi pimpinan jemaat ini secara lahiriah, mereka dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Supaya melalui mereka kita dapat pelayanan, kita dapat keteladanan. Untuk kita yang punya Allah itu, Allah yang besar itu, kita dituntun kepada Allah. Itu perlu kita doakan Bapak Ibu, supaya si Iip itu tidak sedang bersorak ketika dia melihat ada warga jemaat yang mau untuk menyembah dia. Tidak ada. Warga jemaat sini adalah warganya Tuhan. Sehingga semua harus menghadap kepada dia, sembah, sujud, minta, mohon belas kasihan semata-mata dari dia. Ini zamannya susah, kata banyak orang. Zaman yang membuat kita susah mendapatkan banyak hal yang kita rindukan di tengah-tengah suasana COVID. Saudara, itu urusan dunia. Saudara dan saya punya Allah yang maha besar.
Saudara susah, nggak apa-apa. Saudara berada dalam kelemahan, nggak masalah. Saudara ada dalam kekurangan, tenang, sabar. Menghadaplah kepada Dia. Mintalah yang saudara rindukan, mintalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jadilah kehendak-Mu Bapa, jangan kehendak-Ku. Saya ingin saudara setiap pribadi menghayati dalam kehidupan saudara. Mengingat ketika saya sakit waktu itu, ketika saya kekurangan saat itu, ketika saya punya ambisi besar terhadap pekerjaan, terhadap pembelajaran, ketika saya merindu sekali punya anak, dan tambahan-tambahan lainnya yang rasanya membuat kita merasa kecil lalu menjadi begitu kecil. Ingatlah situasi seperti itu. Lalu dengan sadar, sengaja, sungguh-sungguh saudara datang kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Ingat apa yang saudara dapatkan pada waktu itu. Coba ingat. Saudara dapat apa? Dan kalau pengalaman itu ternyata bukan cuma pengalaman yang cuma satu kali seumur hidup. Selebihnya ya kecewa lagi, nggak ada harapan lagi. Saya rasa kalau orang cuma satu kali itu dia dapat sesuatu, lalu dia kecewa lagi, nggak punya harapan lagi. Rasanya punya Allah di dalam Yesus. Rasanya nggak usah. Kalau itu terjadi, rasanya sangat masuk akal. Tapi kenyataan tidak, saudara. Saat saudara juga saya menghadap Allah di dalam Yesus dengan segala kerinduan kita. Gak usah ngomong sama orang lain ya saudara. Kalau saudara punya harapan, saudara punya kerinduan, tapi rasanya terlalu besar. Jangan bicarakan kepada orang-orang yang tidak percaya. Tapi bicarakan itu secara pribadi, sengaja sungguh kepada Allah di dalam nama Yesus. Saya terlalu percaya banyak pengalaman saudara, banyak juga pengalaman saya. Berjalan bersama dengan Yesus, wow, banyak teka-teki yang terbuka. Banyak hal yang rasanya nggak mungkin. Itu sesuatu yang mustahil, mau punya rumah sendiri. Mana mungkin. Hidupmu seperti itu, gak usah terlalu berharap. Tidak saudara, angkat perkara besarmu kepada Allah di dalam Yesus. Alami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Sampaikan itu kepada orang lain, sampaikan itu. Teristimewa kepada keluarga. Hei, kita dapat ya berkat Tuhan ya luar biasa. Kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita beritakan itu kepada banyak orang. Dan orang bisa lihat. Iya ya, enaknya ya yang punya Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Ada seorang yang meninggal. Tapi ketika dia meninggal, ada orang lain yang bukan warga jemaat yang masuk ke dalam ruangan itu. Lalu dia menangis.
Ibu, boleh kami tahu siapa ibu? Kenapa ibu menangis begitu rupa? Lalu dia cerita, saya adalah warga, ini rumah saya. Di baliknya tembok itulah rumahnya. Dari balik tembok itulah dia mengenal Yesus. Ketika orang yang meninggal ini bersama suaminya, anak-anaknya, itu selalu punya saat teduh. Dan sebelum mereka mulai dengan doa, baca firman Tuhan, mereka memuji Tuhan. Orang di balik tembok yang sedang menangis ini pikir, ini orang-orang lagi ngapain sih? Seperti hampir setiap hari begini terus. Lalu dia coba dinding itu dia dekatkan dengan telinganya untuk dia mendengar, apa sih? Kenapa sih? Lagi ngapain sih? Lalu dia tahu, rupanya keluarga di balik temboknya itu sedang berdoa, sedang memuji Tuhan, sedang baca Alkitab. Lalu atas perkenanan Tuhan mereka percaya kepada Yesus. Inilah saatnya untuk dia melepaskan kekasih yang sudah mengantar mereka kepada Yesus. Ajaib bukan? Hanya sebuah tembok menjadi pemisah yang kemudian dia mengantar dengan tangisan, dan saya terlalu percaya itu tangisan bukan tangisan duka, tapi tangisan sukacita, syukur. Karena orang yang meninggal inilah saya sudah kenal Yesus. Saudara, apa yang menjadi pembelajaran dari firman Tuhan ini untuk saudara? Jangan pernah punya yang lain dari Yesus. Yesus sudah datang hanya untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Sambut dia, katakan terima kasih yang terlalu banyak dalam hidup kita. Katakan, aku tidak perlu engkau lagi, jangan pernah ganggu aku lagi terhadap Allah kecil. Minta Tuhan Yesus basuh bersih kita semua, sehingga kita layak untuk ada selalu bersama dengan Dia. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tangan-Mu melepaskan diriku. Tuhan jangan kau biarkan aku jatuh
Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan di segala tempat. Kita mengaku iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam syafaat dan syukur kita di hadapan Tuhan. Saya beri kesempatan Bapak Ibu berdoa untuk pribadi, anggota keluarga, demikian juga dengan anggota keluarga besar. Berdoalah kepada Tuhan, mintalah kepadanya supaya Ia berkenan untuk menolong Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu, mengucap syukur untuk segala yang Engkau mau, Engkau mampu lakukan untuk kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami telah dipanggil secara pribadi lepas pribadi, dan Engkau nyatakan kami adalah milik-Mu. Terima kasih, kuduskan kami agar kami layak selalu ada di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih, ada begitu banyak hal besar yang tidak mungkin menurut manusia, tapi nyata dan Engkau yang membuatnya. Terima kasih, Engkau amat mengasihi kami. Izinkan kami juga mau menyatakan kami pun mengasihi Engkau Tuhan. Walaupun dalam cara hidup kami banyak hal yang kami lakukan yang mendukakan hati-Mu, ampunilah kami, kuduskan kami agar kami layak di hadapan-Mu untuk tetap menjadi milik-Mu. Bimbing kami, urapi kami untuk kami masuk ke hadapan-Mu dengan memperoleh bagian sebagai berkat untuk kami, di mana iman percaya kami, harap dan kasih kami kepadamu senantiasa ditumbuhkan, ditambahkan hingga berbuah dalam hidup kami. Terima kasih, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebagai warga jemaat Bahtera Kasih yang ada di Makassar. Engkau berkatilah Bapak Pendeta, demikian juga dengan Diaken Penatua, pengurus ke-6 Pelkat, dengan semua unsur pelayanan lainnya yang tidak sempat kami sampaikan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Pendeta Wagei menjadi alat di tangan Tuhan, terpilih sebagai anggota dari Majelis Sinode. Biar Tuhan akan tolong beliau dalam kesiapannya untuk pindah dari jemaat sini.
Siapa yang akan Engkau tetapkan menjadi penggantinya, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah jemaat ini juga menjadi jemaat yang tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mau berdoa, biarlah seluruh warga jemaat dengan segala apa yang menjadi kerinduan, harapan, rencana, cita-cita, boleh memperoleh apa yang Tuhan berikan untuk mereka. Kami mengucap syukur karena kami tahu Tuhan memberkati jemaat Bahtera Kasih. Kami juga mau Tuhan tolong kami di dalam upaya nasional untuk COVID segera berlalu. Tanggalkan itu juga Tuhan dari jemaat ini. Berkat Tuhan nyata teralami oleh seluruh warga jemaat. Dan kami serahkan bangsa dan negara kami serahkan GPIB dan seluruh gereja di muka bumi hanya ke dalam tangan Tuhan. Seluruh warga dunia ini, pengasihan-Mu kami mohonkan. Biar Engkau berkenan memberkati semua mereka. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang akan menolong warga jemaat yang hadir saat ini di tempat ini dan yang menyempurnakan doa ini dengan doa yang telah diajarkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Allah. Firman Tuhan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. Berdasarkan firman Tuhan itu, marilah kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 82, bait yang pertama. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepadanya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
kita berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Kita berbakti kepada Tuhan dengan hati yang senang memuji Dia, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Allah Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Mu di sepanjang perjalanan kehidupan ini. Begitu nyata pemeliharaan-Mu, Engkau mencukupkan segala kebutuhan hidup dan memberikan kekuatan serta kesehatan bagi tubuh jasmani kami, sehingga masing-masing kami dimampukan untuk terus berkarya, bekerja, dan melayani. Dalam syukur ini, kami memberikan persembahan syukur dan persepuluhan kepadamu. Berkenanlah Engkau menerimanya, serta menjadikannya sebagai alat-Mu untuk mendatangkan berkat, sukacita, dan damai sejahtera di tengah pelayanan gereja-Mu dan dunia ciptaan-Mu. Terus berkati kami ya Allah, dan sungguh hanya kepadamu kami bersandar dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mohon perhatian untuk warta jemaat Minggu 14 November 2021. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan, pengutusan, dan pelayan gereja sepekan mendatang. Bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Paskaina Resteru dari KMJ GPIB Pamase, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 4. Pemandu lagu Bapak Hendrik Watilete, organis Bapak Ganet Soekarno, produksi siaran tim multimedia, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya dan pada hari ini dan jam ini Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 36 orang, perempuan 75 orang, jumlah 111 orang. Ibadah sektor pelayanan. Hari tanggal Rabu 17 November 2021, waktu pukul 19.00 sampai selesai. Pelayan firman, Pendeta Roberto J.M. Wagei, pelayan liturgi, diaken dan penatua sektor pelayanan 3, organis Saudari Visilia Rumondor, pemandu lagu Saudara Andre Latu Perisa. Sektor 7 dan sektor 12 hadir secara luring, sektor 1 sampai dengan sektor 6 hadir secara daring. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring dan atau luring pada ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU Mupel GPIB Sulselbara. Ibadah Pelkat PKLU Mupel GPIB Sulselbara akan dilaksanakan
pada hari tanggal Sabtu 20 November 2021, waktu pukul 00 WITA sampai selesai. Pelaksana GPIB Jemaat Pamase Makassar, tempat masing-masing jemaat. Untuk itu dimohon kehadiran anggota dan pengurus Pelkat PKLU pada ibadah tersebut. Bidang pembangunan ekonomi gereja, bahan-bahan material renovasi gedung GPIB Jemaat Bahtera Kasih. Mohon partisipasi warga jemaat dalam renovasi pengecatan tembok di dalam gedung gereja GPIB Jemaat Bahtera Kasih dan bahan-bahan yang diperlukan antara lain: cat Mowilex interior 1D1A05 Italian Olive 40 kaleng atau 2,5 liter. Cat Mowilex eksterior 9A01B05 white stripes 15 kaleng atau 2,5 liter. Cat Mowilex D Javu 9A1805 interior 5 kaleng. 001 Metrolite untuk plafon 5 file. Atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Bidang Inforkom Litbang, ucapan terima kasih. Telah diterima bantuan berupa 1 buah kipas angin mini robot dari NN Sektor Pelayanan 10. Atas dukungan dan bantuannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berita duka, telah meninggal dunia pada hari tanggal Selasa 9 November 2021 pukul 14.45 di Rumah Sakit Grestelina, Ibu Loisa Margareta Tamandatu Rapar, usia 84 tahun. Yang kedua, Oma Irma Frisat di Rumah Sakit Grestelina pada hari ini jam 4:28, usia 78 tahun. Majelis dan Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar, 13 November 2021, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Ketua 5 Penatua Hendrik A. Sarumpait, Sekretaris Penatua Albertina Mual. Sekian Warta Jemaat. Jemaat Tuhan, mari kita semua berdiri. Pergilah dan bagikanlah damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupanmu dengan sesama. Hari lepas hari, lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Ini dunia Bapakku, di telingaku dengar musik indah di sekitarku, lagu alam semesta. Ini dunia Bapakku, bianganku nyatalah, bukit lurah langit samudra, karya agung tangannya. Ini dunia Bapakku, siul burung terdengar, fajar pagi
tinggi baku mereka mengagungkan kelitnya. Ini dunia Bapakku, disinari cahayanya di tengah desa rerumputan, suara Allahku dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya, amin. Amin, amin, ya benar adanya, amin.